Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada 2 ayat, ada 1 ayat. Fabi ayyi ala, berulang-ulang 33 kali. Lebih kurang. Nikmatku yang mana lagi yang kamu ragukan? Nah sekarang sudah diberi anak, diberi keturunan. Kenapa tidak diakikahi pada hari ke-7? Selalu alasan klisenya bapak-bapak. Enggak ono duit. Oke? Karena tidak ada uang untuk potong kambing. Kalau begitu lakukan sunat yang kedua. Dan ini tidak pakai biaya. Apa? Wa yusamma, tasmiyahi itu anakmu pada hari ke-7. Karena yang pertama sudah gagal, hari ke-7 tidak punya duit di kambing 3 juta sekian. Berarti masuk episode kedua. Wa yusamma, beri nama dia. Ya gulam inni samaituka bima samakila Abdullah bin Baddu. Barakallahu al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai pemberian nama anak dan tidak pakai biaya. Apa yang sulit? Karena bapak tidak berguru bagaimana caranya sehingga tidak dilaksanakan juga ini pada hari ke-7. Apalagi wayuk pelaku mencukur rambut. Jadi 3 paket sunnah yang wajib dilakukan hari ke-7. Hadirin jamaah banyak tidak melakukan gara-gara tidak punya duit beli kambing. OCAE, kena hadang-hadang matupi. Ditunda ini akikah anak pertama. Tidak lama berikutnya brojol lagi 2 tahun anak kedua. Apa dia bilang di sini tadi? Oh enggak apa-apa, kata Ustadz si A, itu hukumnya sunat aja. Apa artinya sunat? Ada 2. Kamu laksanakan berpahala, kamu tidak kerjakan tidak berdosa. Itu arti sunat yang pertama. Arti sunat yang kedua adalah dia menyempurnakan kekurangan yang fardu. Contoh, Allahu Akbar. 1, 2, 3. Bapak kayak mana cara menutupi itu tadi? Kalau tidak dengan amalan sunnah. Itu gunanya sunat yang kedua, menyempurnakan kekurangan yang fardu. Jadi walaupun akikah ini hukumnya sunnah, tapi dia pokok menyempurnakan. Kalau mampu hari ke-7, tidak mampu 7 hari lagi, tidak mampu 21 hari, tidak mampu pending. Yang penting hari ke-7 2 ini kamu lakukan dulu. Nanti potong kambing apabila ada uang. Karena sudah ditulis di sini sama Allah, jodohmu, rezekimu, matimu, qada dan qadar nafsu. Jadi rezeki akikah itu sudah ada, tapi bapak yang tutup karena dia bilang enggak apa-apa, bilang Ustaz Cianu sunat aja. Maka dia tidak laksanakan sunat yang dicontohkan Rasulullah. Dia menyembelih hewan akikah untuk Muhammad bin Abdullah pada umur 40 tahun Rasulullah. Dan juga mencontohkan 1 ekor untuk cucu beliau yang namanya Hasan, 1 ekor untuk cucu beliau yang namanya Husain. Sementara di dalam hadisnya bilang laki-laki 2 ekor. Ini contoh adalah satu-satu untuk cucu beliau. Jadi artinya orang Islam mampu 2 apa 1. Bukan berarti kedua-duanya tidak dilaksanakan. Itu namanya tidak menjalankan sunnah. Padahal ada contohnya. Itu tadi maksudnya tafsir ayat 33-21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada teladan pada Rasulmu yang tidak ada pada yang lain. Itu wajib kamu contoh. Lalu dianggap sunnah akikah. Nah, di sini juga ada namanya pencukuran rambut tahallul. Begitu anak sudah dikasih nama, lalu dicukur rambutnya. Apa yang dibaca? Loh, waktu dari Safa dan Marwah, dari Safa berangkat ke Marwah, terus bolak-balik. Nanti finalnya bukan di Safa, tapi di Marwah yang ke-7. Selesai itu, maka dia tahallul, dia bercukur. Apa yang dibaca? Muhallikina ru'usakum wa mukassirina la tahafun. Yaitu doa waktu tahallul, cukur rambut. Jadi anak bayi pada saat dicukur rambutnya itu yang dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Muhallikina ru'usakum wa mukassirina la tahafun. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang
ada. Tapi ada doa yang diucap, ya Allah, anak ini nanti kalau dia besar, sebelum dia meninggal, kalau tidak haji, pasti umroh. Nah itu gunanya, maksudnya kenapa dicukur rambutnya pada saat akikah. Jadi bapak dan saudara yang sampai sekarang belum haji belum umroh, coba diperiksa apakah sudah akikah atau belum. Saya nggak tahu. Karena di antara persyaratan haji dan umroh, waktu dalam posisi 7 hari atau hari yang sudah ditentukan atau dia sudah punya duit, maka disunatkan kita untuk tahallul. Hari itu tidak sehingga saat ceramah seperti ini. Jumat besok dipanggil lagi. Kenapa ibu kok ada ceramah lagi? Pak Ustaz, saya sudah tanya ibu, ibunya masih hidup. Ternyata saya belum akikah, padahal dia sudah haji. Saya tanya ibu, saya belum akikah. Jadi hari ini Pak Ustaz akikah saya. Jadi dia potong kambing 1 ekor. Kalau untuk cukur rambut dan pemberian nama sudah tidak lagi, karena sudah dilakukan pada hari ke-7. Makanya Bapak hati-hati kalau diundang di masyarakat. Pak, nanti datang ke rumahnya pada Isya, saya mau tasmiyahan. Oke, datang kita koreksi. Setelah baca Quran, lalu ditasmiyahi itu anak. Habis itu dibacakan doa. Habis itu sunnah tambahan dari ulama, tahnik, yaitu membersihkan rongga mulut anak dengan sunnah Rasul. Kalau tidak pakai kurma, maka yang dipakai adalah madu. Nah, nanti di sini perbedaannya Bapak lihat. Anak yang mulutnya dibersihkan sama kurma atau madu dengan anak yang mulutnya tidak pernah dikasih makan kurma sama madu. Nanti Bapak akan lihat dalam perkembangannya. Anak yang selalu diberikan kurma sama madu pada saat hari kelahirannya, waktu dicukur rambut hari ke-7, diambil kurma, dibacakan Toha 25-27. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dikunyah sama bapaknya atau sama kainnya sama omnya yang bukan ahli hisab. Halo. Tetapnya bapaknya, kainnya, pamannya yang bukan ahli hisab. Karena nanti kalau dia kurma ini dibacakan lalu dikunyah, berarti sudah ada 3 huruf yang lengket di situ. Maka anak setelah dimakankan, kurma itu dibersihkan langit-langit sama lidahnya, disuruh tenggelamkan, dijadikan makanan kedua setelah ASI. Itu sunnahnya yang keempat dari para ulama. Namanya tahnik. Jadi membersihkan rongga mulut anak dengan menggunakan kurma. Kalau tidak ada pakai madu. Ustaz Salam pernah temukan ada orang Jawa, bukan madu, bukan kurma yang dipakai, tapi yang dipakai adalah manis-manisan dari gula dan sirup. Itu yang diaduk, yang dipilih. Anung sewu, ibu ini apa? Ini Pak Ustaz manis-manisan untuk mengganti kurma sama madu. Oh iya, nggak apa-apa. Maka Ustaz Salam ambil, bacakan doa Rabbi sholli. Ustaz Salam bersihkan mulutnya, masukkan langit-langit sama lidahnya. Karena itu yang dia mau. Tapi sunnah ini tetap kita beritahu pakai kurma sama madu. Sehingga nanti anak itu tidak seperti yang Bapak lihat, sudah umur 3, 5, 6 tahun. Nanti itu mana? Mulutnya cadel kalau ngomong. Itu anak yang tidak ditaknik, mulutnya tidak dibersihkan dengan kurma atau madu. Di situ perbedaannya. Jadi anak akan bicara ngomong sesuatu yang baik, anak gampang lancar ngomongnya, maka anak akan mudah melafazkan kata-kata yang apa yang diajarkan bapak mamanya. Tapi bagi yang tidak dibersihkan, bapak akan lihat nanti bedanya. Susah ngomong itu anak. Koneknya tidak lama sekali koneknya. Pentium lama dipakai. Harus pakai. Kalau sekarang kan langsung dilajar, ada semua sudah di situ. Jadi kalau di bawah itu hanya di bawah. Coba kalau dulu bawa apa yang kotak segi 4 di sini. Komputer. Selain itu dibantu lagi dengan di sana dengan stapler supaya kalau mati lampu udah langsung nah, kalau sekarang kan udah langsung dicolok. Apa nih? Kaki gitu.
Karena dia sudah ada set datanya di situ, apabila mati lampu masih sempat nyimbang. Nah, itu nanti akan terjadi perbedaan itu.